Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 02 Kanigoro, Ibu Lutfi Arifurati SPD, kepada yang terhormat Bapak Ibu pengajar SDN 02 Kanigoro, yang terhormat Teknik SDN 02 Kanigoro. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pada hari ini kita semua diberi kesehatan berkumpul untuk kegiatan yaitu diseminasi mobil 1.4 budaya positif yang diterapkan di lingkungan kelas sekolah dan rekan guru SDN 02 Kanigoro. Acara yang pertama, marilah sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa rasa syukur kita panjatkan berupa doa agar kegiatan pada pagi hari ini yang luar biasa diseminasi budaya positif membawa keberkahan bagi seluruh warga sekolah dan SDN 02. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing, kami persilakan. Berdoa selesai. Adapun susunan kegiatan pada pagi hari ini setelah pembukaan akan dilanjutkan oleh sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian akan dilanjutkan oleh pemaparan diseminasi yang akan dipaparkan oleh Ibu Yuni Suparni. Kemudian yang terakhir setelah pemaparan akan ada sesi tanya jawab. Nah, jadi untuk yang pertama, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Lutfi Arifurati ini selaku Kepala Sekolah SDN 02 Kanigoro untuk memberikan sepatah dua patah kata. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, ini selaku peserta CKP Angkatan 9 yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 02 Kanigoro dan Teknik. Alhamdulillah puji syukur pada pagi ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta syafaat tidak lupa kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga yang akan kita tunggu nanti yang kiamatnya ada. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kita. Alhamdulillah kita mempunyai 7 penggerak ya di sini, ini di mana pada pagi ini akan memberikan diseminasi tentang budaya positif. Semua itu didapat Bu Yuni, yang didapat Bu Yuni selama mengikuti kegiatan CGP Angkatan 9 dalam beberapa bulan terakhir ini akan disampaikan oleh beliau kepada kita. Semoga ilmu nanti atau apa-apa yang didapat Bu Yuni di kegiatan CGP bermanfaat buat kita. Dan saya mohon juga saya harap Bapak Ibu yang lain mengikuti kegiatan atau mengikuti apa yang sudah dilakukan Bu Yuni, yaitu untuk mengikuti guru penggerak ini. Bapak Ibu, karena guru penggerak itu mempunyai banyak nilai positif, banyak ilmu yang kita dapat dari situ. Untuk yang kemarin sudah mendaftar dan belum memenuhi syarat, tidak usah khawatir, masih ada waktu. Bu Upi dan Pak Slamet, Pak Nanan, kami tunggu untuk pesertanya CGP. Dengan CGP insya Allah akan membawa pembelajaran ke depannya menjadi lebih baik, anak-anak dalam belajar juga mengarah ke arah kegiatan kurikulum merdeka yang lebih baik. Hanya itu yang saya sampaikan. Nanti apa-apa yang akan jelas tentang apa yang disampaikan ini, Bapak Ibu ada waktu sesi tanya jawab Ibu. Nanti bisa tanya jawab, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu Upi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lutfi atas dua kata-katanya. Semoga menjadi penyemangat buat Bu Yuni nanti dalam penyampaian diseminasi. Acara kegiatan berikutnya akan disampaikan diseminasi hal-hal budaya positif yang telah Bu Yuni lakukan kepada seluruh warga sekolah. Waktu dan tempat kepada Ibu Yuni Suparni SPD kami persilakan.
Terima kasih Budi selaku pembawa acara pada kegiatan ini. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri Boronegoro, Ibu Uki Kartini, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SDN Negeri Boronegoro. Pertama kali dapat kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru dan karyawan SDN Boronegoro, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Mungkin ini bagi Bapak Ibu guru juga tadi maaf ya, saya mengganggu waktunya dan saya berterima kasih atas kesediaannya pada hari ini. Di sini saya akan memaparkan apa yang telah saya peroleh dalam kegiatan di Guru Bergerak selama beberapa bulan ini. Semoga nanti apa yang saya paparkan nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu guru, juga bagi kita semuanya. Dan semoga setelah saya memaparkan tentang budaya positif ini, semoga nanti ke depannya kita bisa menerapkannya di sekolah dan kita bisa mewujudkan melalui visi sekolah kita. Bapak Ibu guru, nyata saja ya, nggak usah tegang-tegang. Ini kegiatannya tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif. Langsung aja nih Bapak Ibu. Ini sebelum kita mulai ke materi ya, saya mau ini, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu guru. Ini ya, ada beberapa pertanyaan. Apakah Bapak Ibu guru setuju atau tidak? Yang pertama dulu ya, memberikan hukuman dapat meningkatkan disiplin siswa. Setuju atau betul? Yang setuju angkat tangan. Setuju. Yang tidak setuju silakan angkat tangan juga. Yang tidak setuju harus dari dalam hati kita. Setuju atau tidak? Saya ulangi lagi ya. Memberikan hukuman dapat meningkatkan disiplin siswa. Ayo, setuju silakan kalau setuju. Sebelum kita ke materi budaya positif, ini sebagai pengantar dulu ya. Nanti kalau ini setuju, ini tidak. Nanti kalau kita sudah belajar tentang budaya positif, Bapak Ibu guru bisa tahu. Oh ini nanti jawabannya sudah ketemu setelah Bapak Ibu guru mendapatkan materinya. Setuju semuanya? Oke. Memberikan hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju nopo benar? Setuju? Oh iya. Beda setuju nopo benar? Tidak. Saya tidak setuju. Kurang setuju. Iya. Mulai ini ya. Ini nggak apa-apa. Setuju atau tidak itu tidak apa-apa. Jadi dari dalam hati kita. Oh saya memberikan hadiah biar anak prestasinya meningkat. Kalau menurut saya, oh saya setuju. Oh saya tidak. Nggak apa-apa ya. Ini guru berperan sebagai teman bagi siswa. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju kan atau tidak? Bagaimana Pak Kanan? Tidak setuju. Bagaimana bapak-bapak yang lain, bapak guru yang lain? Setuju apa benar? Tidak setuju. Apa terus? Tidak setuju. Ya. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ada yang setuju, ada yang tidak. Oke. Ya. Guru harus mampu memberikan solusi masalah kepada siswa. Setuju apa benar? Ini yang terakhir ini pertanyaan yang keempat. Setuju. Jadi ada yang dipahami ya. Guru harus mampu memberikan solusi masalah kepada siswa. Semua setuju? Nggak usah takut ya memberikan jawaban setuju atau tidak. Ini adalah pengantar dari apakah Bapak atau Ibu guru setuju dengan pertanyaan yang saya berikan. Selanjutnya ya.
universal yang diterapkan di sekolah. Contohnya apa kira-kira? Misalnya budaya positif. Kebiasaan pagi. Iya, kebiasaan pagi. Contohnya apa? Seperti itu. Salam. Ya, berjabat tangan dengan Bapak Ibu guru. Apa boleh? Apalagi nih? Disiplin, bertanggung jawab, empati, peduli, seperti itu. Salah satu apa bentuk dari budaya positif, nilai-nilai. Maksudnya perwujudan dari nilai-nilai yang diterapkan di sekolah. Disiplin, tanggung jawab, peduli, itu kan salah satu apa? Nilai-nilai yang bisa diterapkan di sekolah kita. Bahkan bisa diterapkan oleh seluruh sekolah dimanapun berada, ya. Ini sebelum kita ke berikutnya, ini konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Nanti kedepannya kita akan belajar tentang apa itu pembelajaran dengan paradigma baru. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan keras, dan segitiga restitusi. Kira-kira Bapak Ibu guru yang ada di sini dari kata-kata yang ada di depan itu mana yang asing? Iya, segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas berikutnya ya. Kalau kita pembelajaran dengan paradigma baru sering mendengarkan itu. Disiplin positif juga, motivasi perilaku manusia juga kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol juga keyakinan kelas itu sering kita dengarkan, ya. Oke. Yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah itu perlu menyediakan atau menciptakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid di sekolah itu mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah dengan bentuk disiplin yang dijalankan selama di sekolah kita. Pembahasan disiplin kali ini akan meninjau tentang teori yang dikemukakan oleh Yana Gosen. Sebelum kita gali lebih lanjut tentang apa itu ini disiplin tadi yang ditanyakan oleh Bapak Ibu guru, disiplin tentang restitusi dari Yana Gosen, mari menyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu. Saya kita bermain dulu ya. Coba Bapak Ibu guru tangannya mengepal semuanya, kedua tangan mengepal. Bayangkan Bapak Ibu guru di sini dalam mengepal ini, di dalam tangan ini ada suatu barang yang berharga, okay? Barang berharga ini pokoknya berharga bagi Bapak Ibu guru. Terus di luar, maksudnya di Bapak Ibu guru yang lain ingin membuka kepalan ini. Contohnya ada guru lain atau ada teman dari Bapak Ibu guru ini ingin membukanya. Kira-kira boleh nggak tangan ini? Ini adalah contohnya di dalamnya ada permata, contohnya seperti ini. Permata yang Bapak Ibu pegang, ya, Bapak Ibu guru pegang. Permata ini sangat berharga banget, ya, sangat berharga banget. Kira-kira boleh apa tidak? Contohnya seperti ini. Dengan rayuan dibujuk. Contohnya seperti ini. Panana, coba buka kepalanya. Ini loh tak kasih uang, dirayu, contohnya seperti itu. Kira-kira Panana mau buka apa tidak ini? Ya. Saya ganti uang, ini uangnya banyak Panana. Saya ganti HP, namanya seperti itu. Kira-kira gimana dengan kepala ini? Mengepal dengan erat. Ini dibujuk, dihadi, bahkan mengintimidasi. Kalau ada yang memarah, ayo cepat itu dibuka kepalanya. Saya ini mau pengen ini mengambil ini barang yang ada di kepala ini, kedua tangan ini. Ayo, gimana Pak Bagus? Kira-kira tidak. Jadi
ini ya Bapak Ibu Guru, ada yang berprinsip tidak boleh, ada yang boleh. Itu tergantung pada diri kita masing-masing. Itu tergantung pada kontrol diri masing-masing. Jadi yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Ini ya. Ini menurut teori kontrol Dr. William Glasser, ya, pergeseran paradigma teori kontrol itu bahwa ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya seperti ini, murid dalam melakukan sesuatu itu berpikir kalau guru yang mengontrolnya. Contohnya seperti ini, ada tugas, ada PR, ya kan? Ada PR, ada tugas. Siswa ini tidak mengerjakan, bahkan tidak mau mengerjakan. Berarti yang mengontrol itu gurunya atau siswanya? Gurunya. Kan yang tidak mengerjakan itu kan atas kehendak siapa? Murid kan? Berarti apa? Iya, murid sendiri yang mengontrol itu diri kita sendiri. Jadi bukan gurunya. Jadi maksudnya seperti ini, kemauan atau ini kan, kontrol diri kita itu yang bisa mengendalikan siapa? Diri kita sendiri. Seperti itu. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Contoh seperti ini. Ada pembelajaran menggambar, maksudnya seperti itu. Sudah berusaha untuk menggambar, tetapi dalam ini hasilnya sudah berusaha, sudah menggambar bagus, ada kritikan dari temannya atau mungkin Bapak Ibu Guru ya, ada sering kita lupa atau kita kadang secara tidak sadar mengkritik dari hasil karya siswa. Karena gambarmu kok merah kayak ngono, seperti itu. Jadi gimana ya? Kritik dan membuat orang merasa besar. Jadi perasaan yang dirasakan anak tadi kadang apa membuatnya bersalah. Artinya apa? Membangun kritiknya yang membangun seperti itu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Makanya kita tidak boleh memaksa siapapun, ya. Bahkan anak didik kita itu, ya, sebagai murid kita tidak boleh apa? Memaksa untuk dirinya. Jadi apa? Dia punya kontrol diri. Seperti itu. Ini teori kontrol. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respons kepada pendekatan teori kontrol? Ini dia. Ini ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Di sini ya, ada skema paradigma teori kontrol, stimulus respons. Realitas kebutuhan kita kan ini menurut stimulus respons tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia, ya. Realita kebutuhan kita itu sama, tetapi di teori kontrol tentang dunia kebutuhan kita itu berbeda. Contoh lagi, saya dengan Bu Widya kan kebutuhannya kan berbeda. Berarti kan yang pertama realitas kebutuhan kita itu tidak sama. Semua orang melihat hal yang sama, tapi yang teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Gambarannya Bu Widya dengan Bu Widya pun juga berbeda juga, tidak sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tidak mudah, ya. Kita berusaha memahami, tapi kita berusaha memahami. Tidak bisa menyamakan pandangan orang lain sama dengan pandangan kita. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menurut stimulus respon, ya. Tapi semua perilaku itu memiliki tujuan, baik buruk, baik baik. Perilaku buruk maupun perilaku baik itu mempunyai tujuan, ya kan? Kita berperilaku buruk pasti punya tujuan di dalam hati kita, di dalam hati kita pasti punya tujuan seperti itu. Meskipun kita juga berperilaku buruk, itu juga punya tujuannya. Orang lain bisa mengontrol kita
kita, ya. Orang lain bisa mengontrol kita, tetapi nah ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon tentang dunia, tapi untuk teori kontrol tentang dunia, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Untuk stimulus respon tentang dunia, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, tetapi tentang teori kontrol, kolaborasi, dan konsensus bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, tetapi yang untuk teori kontrol tentang dunia, model berpikir menang dan menang, seperti itu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Belum, kita lanjut ya. Oke, tadi di depan saya sudah mengatakan ya, menginformasikan disiplin positif. Nah ini tadi sudah paradigma baru, sekarang mana disiplin positif? Apa tuh itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman, sehingga disiplin itu yang terbangun ya, itu dari intrinsik, bukan ekstrinsik, ya, ekstrinsik, ya. Jadi disiplin ada disiplin ya. Kira-kira kalau disiplin itu berkaitan dengan apa ya Bapak Ibu? Disiplin tentang apa? Tentang tata tertib, apalagi aturan, ya. Biasanya di pikiran kita itu disiplin itu berkaitan dengan ini, tata tertib, aturan, seperti itu. Jadi disiplin itu disiplin kita terapkan pada anak itu tanpa kita memberi sogokan, ancaman atau hukuman. Disiplin itu lahir dari apa? Kesadaran diri, bukan dari pengaruh oleh orang lain. Seperti itu. Terus ini dari penerapan tadi yang kita bahas di depan tadi merupakan penerapan dari nilai-nilai universal yang kita kenal dengan apa? Profil pelajar Pancasila. Bahkan kita sudah menerapkan di pembelajaran nomor ini. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang berikutnya, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Motivasi perilaku manusia. Ayo Bapak Ibu guru mohon ini. Ayo siapa yang milih pertama? Ada 3 ini. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 1, 2, dan 3. Pak Bro pilih yang mana? Nomor 3. Nomor 3. Benar nomor 3. Pak Mahfud. Nomor 3. Selama ini kita nomor 3 ya. Selama ini kita nomor 3 ya. Jujur loh ya. Jujur ya. Ya, nomor 1. Bisa nomor 1. Terus Bu ya. Ya, apa ya? 3. Ada yang benar ya ini? Ada yang 1, 2, 3. Nanti ada yang milih 1, 2 lagi ada yang tidak ada yang milih. Nomor 3 juga. Nanti kita evaluasi apa benar kita sudah di posisi 1, 3 atau 2. Ya. Contohnya nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi contohnya motivasi perilaku manusia. Contohnya kita ke sekolah, gitu. Ke sekolah itu jamnya berapa ya? Jam mulai kita pembelajaran jam 7. Kita berarti sebelum jam 7 harus datang ke sekolah. Ada yang ini untuk menghindari ketidaknyamanan. Contohnya saya mau datang ke sekolah sebelum jam 7. Saya karena apa? Takut sama ibu kepala sekolah. Saya malu sama teman saya. Saya sering ini ditegur sama ibu kepala sekolah, sering dipanggil. Jadi saya harus datang lebih awal. Berarti kan merasa tidak nyaman, tertekan. Jadi dia datangnya ke sekolah itu karena apa? Tidak nyaman. Tidak nyaman dengan siapa? Teman-temannya. Dengan siapa lagi? Apalagi
tapi dengan ibu kepala sekolah seperti itu sering ditegur seperti itu. Jadi tadi kan ini motivasi kan dari intrinsik kita ini, bukan dari ekspresif ya. Jadi belum ada disiplin dari diri kita. Datang ke sekolah, datang kerja, jadi apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan itu. Ini yang kedua. Yang kedua itu mama diterapkan ke kita ini, nanti kita diterapkan ke anak juga. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Gara-gara ada selfie, biar kinerjanya full, ya, biar kinerjanya tidak dipotong, datang cepet-cepet dia dapat 100%, mamanya seperti itu. Biar ini saya diberi hadiah oleh ibu kepala sekolah. Karena apa? Saya datangnya tepat waktu. Tepat waktu itu maksudnya bukan jam 7 kurang 1 menit itu tidak. Okay? Karena ini dia datang ke sekolah karena apa? Hanya diberi apa? Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari atasannya atau mendapatkan ini kinerja seperti ini. Tapi untuk yang nomor 3, aplaus buat Bapak Ibu guru, ayo aplaus semuanya. Tadi ada yang milih nomor 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menjadi dirinya sendiri dan menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya seperti ini, aku orang saya tidak dapat kinerja ya nggak apa-apa. Maksudnya seperti ini, saya nggak pikir seperti itu. Saya tujuannya apa? Datang ke sekolah tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa hadiah seperti itu, tanpa juga tekanan dari teman-teman, dari ibu kepala sekolah, bapak kepala sekolah seperti itu. Jadi disiplin dari diri kita itu sudah muncul kalau sudah di nomor 3 seperti itu. Untuk anak, ya, untuk nomor 1, untuk murid ini, ia datang ke sekolah untuk menghindari ketidaknyamanan. Maksudnya, aku pun telat, saya nanti kalau terlambat takut dihukum seperti itu. Nanti saya didenda kalau tidak datang. Nanti saya takut ini, ya seperti itu, ya. Itu namanya tidak nyaman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan karena ini datangnya pagi-pagi. Nanti kalau saya datangnya lebih awal, saya akan dapat hadiah dari Pak Bagus, katanya seperti itu. Ini ada pengaruh baik dan pengaruh buruknya juga. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Motivasi yang di nomor 2. Okay? Untuk nomor 3, jadi kalau nomor 3 ini anak sudah sadar diri bahwa dia menjadi apa? Siswa. Menjadi siswa, jadi mereka sadarnya diri, oh saya wajibnya jadi siswa ini bagaimana kalau harus datang tepat waktu, tidak telat, tidak saya tidak ingin mendapatkan hukuman atau tidak ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Sekarang ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tadi yang ditanyakan oleh Bapak Ibu guru tadi, apa itu restitusi? Kalau hukuman itu datangnya tiba-tiba, contohnya dengan spontan Bapak Ibu ya. Ini contohnya, kamu telah melanggar ini, nanti kamu harus lari lapangan 100 kali, namanya seperti itu namanya hukuman. Terus karena kamu yang datang terlambat, kamu silakan membersihkan kamar mandi, contohnya seperti itu. Hukuman itu dibuat oleh guru, sedangkan konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Sedangkan restitusi dibuat oleh oleh anak itu sendiri ya, seperti itu. Hukuman, contohnya ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Untuk hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Kalau konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Sedangkan restitusi, anak belajar memecahkan masalahnya sendiri. Terus mencoba mengontrol anak dengan mengintimidasi atau menghukum negatif. Contohnya membayar atas kesalahan yang dia perbuat. Sedangkan konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Sedangkan restitusi, anak paham bahwa dirinya sadar sendiri yang pegang kendali kontrol itu adalah dirinya sendiri. Untuk hukuman, dampak pada murid itu marah. Jadi setelah
mendapatkan hukuman, artinya anak itu kan kita berharap anak itu jerah, tetapi tidak akan membekas dan marah pada kita sebagai guru. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak. Jadi yang tadi kan satu area hanya membuat hanya guru saja. Jadi kehilangan hak waktu jeda seorang diri. Untuk restitusinya murid atau anak tidak kehilangan waktu untuk memperbaiki diri. Yang hukuman menyakitkan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Untuk konsekuensinya membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Sedangkan restitusinya menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir pada anak. Nanti ini ya, tolong Bapak Ibu guru ini nanti menjawab ini restitusi atau bukan. Jadi ini ya, pemahamannya untuk hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata yang kasar. Ya. Ini secara spontan sebenarnya hukuman ini. Kalau konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini tolong ya, nanti Bapak Ibu guru jawab hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali, biasanya gitu kan ya, mencatat 100 kali bahkan sampai satu buku penuh dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Ini karena terlambat sekolah maka ada ini mencatat 100 kali. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, maaf hadir ke sekolah. Ayo, hukuman apa restitusi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Iya, konsekuensi. Murid diminta ya karena memahami belajar ya, kita belajar ya, bukan anak saja, kita semua belajar di sini. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apa sekolah? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tadi kita boleh katakan. Tadi kalau hukuman itu berupa apa? Fisik, psikis, kata-kata yang kasar, terus? Jadi kalau murid diminta untuk push up 15 kali, bentuknya kan itu kan fisik kan? Berarti hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Nah, biasanya ini kan anak-anak, oh saya ini aja itu. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ayo, hukuman apa konsekuensi? Ayo, konsekuensi hukuman. Hukuman apa konsekuensi Pak Nana? Konsekuensi. Ayo, ada yang konsekuensi, ada hukuman. Apa yang menurut Pak Nana? Kita lihat ke belakang. Bersifat terencana sudah disepakati kalau konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Ayo, yang mana? Konsekuensi. Konsekuensi. Nah, membersihkan WC karena merusak pensiunan. Ayo, hukuman apa konsekuensi? Monggo Bubi, meskipun jadi pembawa acara boleh loh ya untuk menjawabnya. Konsekuensi. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman. Iya, karena bentuknya dalam bentuk fisik, ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ya, hukuman karena suatu penghargaan. Tadi kan ada yang karena ketidaknyamanan,
karena penghargaan atau imbalan karena kesadaran diri. Kalau bukan karena suatu penghargaan itu ada pengaruhnya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Okay? Nah, seperti ini kita kalau murid, ya, nih bukan karena suatu penghargaan. Saat anak melakukan kesalahan, jadi anak ini melakukan itu aja kok seperti itu. Kalau suatu penghargaan, contohnya kan tadi motivasi perilaku yang baik, motivasi perilaku tadi. Kalau dikasih imbalan, itu anak cenderung apa? Ini akan melakukannya dalam jangka pendek. Dia tidak melakukan lagi karena apa? Terus kayak ada hadiah diiming-imingi. Mungkin nanti loh ya, ini ada tugas ini. Nanti kalau kamu sudah selesai, nanti akan saya beri hadiah. Seperti itu ada dampaknya, ya. Dampak jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan tidak efektif, penghargaan tidak efektif. Apa sih misalnya penghargaan? Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas juga. Ya, yang nomor ini penghargaan mematikan kreativitas. Maksudnya seperti ini. Kalau tidak dikasih penghargaan, tidak melakukan ide-ide atau kreasi-kreasinya. Nanti kalau kamu ini membuat kreasi yang bagus dan membuat lagi tanpa ada imbalan, ya sudah stop. Jadi kalau dikasih imbalan baru membuat kreativitas. Penghargaan menghukum, motivasi dari dalam diri. Jadi suatu penghargaan itu lebih baik motivasi dari dalam diri kita. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Alah, aku lagi hadiah pas kebiasaan kayak, ya kan? Saya saya disuruh maju memimpin doa sama Pak Slamet, contohnya seperti itu. Karena saya diiming-imingi dapat hadiah seperti itu, ya. Terus kalau nggak dikasih hadiah, dia tidak mau seperti itu. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari bahwa tindakan yang baik yang kita lakukan. Ini pengaruh jangka panjang dan pendeknya. Ini penghargaan tidak efektif. Penghargaan menurunkan kualitas. Ini ya. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum itu maksudnya seperti ini. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam sistem ranking, ini kan sering ya, sering kita juga melihatnya. Kalau ranking 1 dapat hadiah, kalau ranking selanjutnya tidak dapat hadiah. Jadi yang tidak mendapatkan hadiah ini apa? Akan terasa terhukum. Terhukumnya seperti ini. Oh, saya tidak mendapatkan hadiah, akhirnya kayak minder seperti itu ya. Ya seperti itu. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Sekarang kita ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Tadi sudah ada yang tanya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja, Bu? Ayo, monggo silakan yang jawab ya, Pak Bagus. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kita mencoba memberikan keyakinan untuk siswa-siswa, bukan mengatur siswa-siswa. Kalau kita mengatur siswa-siswa, maka harus seperti ini, seperti itu. Kalau kita memberikan keyakinan pada siswa kita, maka siswa kita diberi keleluasaan dalam berkarya, menemukan ide dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih Pak Bagus atas responnya. Ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Contohnya seperti ini, ya. Nah ini, mengapa kalau kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Bapak itu kan waktu mengendarai motor kan nanti
pakai helm kan? Ya. Karena apa? Takut ditilang, ya kan? Iya, ini yang pertama dia takut ditilang. Berarti ditilang itu apa? Peraturan. Kalau ini kita sudah sadar, ya. Kalau sadar, kalau pakai helm itu untuk apa kira-kira? Selain untuk keselamatan seperti itu. Karena aturan ini ya peraturan ini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa? Mengapa kita memakai masker setiap saat dan harus mencuci tangan? Kadang ini Pak Nana kan mesti menghimbau pada anak-anak jangan lupa cuci tangannya. Nah seperti itu. Berarti apa? Untuk kesehatan. Berarti kan satu aturan kan seperti itu. Oke. Mengapa kita harus mencuci tangan ini? Ini keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan guru dan siswa bersifat universal. Sedangkan peraturan dibuat oleh guru bersifat satu arah. Dan jadi yang membantu guru murid yang melaksanakan. Tetapi kalau keyakinan itu tidak kesepakatan ya semua murid dan guru ini terlibat langsung. Jadi sebelum membuat keyakinan kelas kita membuat apa? Membuat kesepakatan ke kelas. Dari kesepakatan kelas itu kita tuangkan ke dalam apa? Nanti ini ada videonya ya. Kita tuangkan, kita kumpulkan menjadi keyakinan kelas. Karena gimana sudah paham ini antara keyakinan kelas dan peraturan? Ini prosedur keyakinan kelas atau sekolah. Jadi tidak hanya keyakinan kelas saja, keyakinan sekolah. Kalau keyakinan sekolah itu dibuat Bapak Ibu guru. Yang dilaksanakan siapa? Bapak Ibu guru dan murid juga. Jadi warga sekolah. Ini mempersilakan warga sekolah atau murid-murid yang ada di kelas atau sekolah itu untuk bercurah pendapat. Bercurah pendapat melalui kesepakatan nanti dijadikan keyakinan. Terus mencatat dari murid-murid tadi, dari bercurah pendapat tadi mencatat semua masukan-masukan. Setelah itu baru menyusun keyakinan kelas. Dari bentuk kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kalimat negatif contohnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalanlah di kelas. Contoh lain seperti ini, jangan membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya untuk keyakinan kelas apa gitu? Siapa sih? Jagalah kebersihan juga bisa. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan mencontek. Ayo, jangan mencontek. Itu satu keyakinan kelas. Kira-kira apa gitu? Kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Tidak boleh mengolok-olok teman. Kalimat positifnya gimana? Anak-anak? Jangan mengolok-olok atau membuli temannya. Kan sekarang kan anak-anak itu kan seringnya ngolok-ngolok, membuli seperti itu. Ya, untuk kalimat positifnya. Bertemanlah dengan kami yang sebaik-baiknya. Bertemanlah dengan temanmu sebaik-baiknya. Atau seperti ini ya, saling menghormati antar teman seperti itu. Banyak ya untuk keyakinan kelas. Ini setelah membuat atau menyusun keyakinan kelas, meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Setelah itu meninjau keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan kelas itu sudah dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani. Biasanya kalau sudah dibuat keyakinan kelas ditambah itu, terus bawahnya itu ditandatangani anak-anak seluruh kelas itu. Terus yang berikutnya, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilengkapi
atau diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Tujuannya seperti ini. Nanti kalau anak melanggar keyakinan kelas, mereka bisa tahu, bahkan sering melihat apa? Oh, keyakinan kelas seperti ini. Ya, seperti kemarin yang saya buat itu anak sudah mau melanggar ya. Jadi, ayo coba tadi sudah membuat ini keyakinan kelas, ditinjau kembali apa yang ada di keyakinan ke kelas seperti itu. Yang belum bukti ya, ini maaf ya, video yang saya buat kemarin tentang keyakinan kelas. Membaca bersama-sama keyakinan kelas antara anak-anak pun. Itulah Bapak Ibu guru keyakinan kelas yang saya buat dengan anak-anak beberapa hari yang lalu. Jadi anak-anak setelah membuat keyakinan kelas, mereka menandatanganinya di bawah keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Terus ini bagaimana Bu Yuni kalau anak saya belum bisa tanda tangan karena kelas 5 kemarin sudah bisa tanda tangan, mereka tanda tangan semua. Kalau tidak bisa tanda tangan, bisa menyediakan stempel itu ya, nanti semua jempol atau pakai jari. Jadi ini bukti dari apa? Sudah menyetujui kesepakatan keyakinan kelas yang mereka buat bersama-sama. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Contoh kebutuhan bertahan hidup, contohnya makan, sandang, papan. Kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini ada beberapa contoh ya. Contoh kebutuhan dasar manusia. Apakah kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar manusia itu hanya ini ada pada orang dewasa saja? Gimana? Tidak. Anak-anak pun juga memerlukan 5 kebutuhan dasar manusia. Contohnya ini.
Contohnya, ini saya ngambil anak dari TK, maksudnya dari SD ya. Bimo seorang anak TK B selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan sering lari mengejarnya. Ini Bimo mengatakan seperti ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ya. Tadi ada kembali ke lima kebutuhan dasar manusia: kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, jangan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Saya beri contoh satu tadi, kebutuhan bertahan hidup, makan, sandang, dan papan. Seperti yang dilakukan Bimo tadi, berkejar-kejaran. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru banget. Kira-kira dari kelima kebutuhan dasar manusia tadi, kira-kira termasuk yang mana? Bertahan hidup, kasih sayang, atau kebebasan, atau kesenangan? Iya, kasih sayang. Karena ini Bimo membutuhkan ingin diperhatikan oleh ibu gurunya. Lanjut Bukti, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ayo, ini apa kira-kira Bapak Ibu Guru? Halo. Iya, kasih sayang juga. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Ayo, apa ini? Aku hebat kan, bisa ibu guru kejar aku. Ayo, ini kesenangan atau penguasaan atau kebebasan? Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Biasanya anak-anak itu kalau di dalam kelas kan rasanya bosan kan, pengen keluar, pengen belajar di luar. Berarti apa? Kebebasan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit baru, jepit rambut baru. Biasanya guru kelas 1. Kira-kira apa ya? Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit baru. Berarti apa? Kalau berarti apa? Perhatian. Berarti apa? Kasih sayang. Oke, selanjutnya. Ini dunia berkualitas. Dari penjabaran tadi, dunia berkualitas. Ini coba Bapak Ibu Guru ya, dari pertanyaan yang ada di depan, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu Guru? Kira-kira pandangan siapa ya? Seorang yang paling penting dalam orang bersama istri. Ya, anak tidak. Oh ya. Pak Anas sampai lupa. Iya, siapa ya orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Pandangan kedua orang tuanya, istri dan anaknya. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Saya pengen Pak Mahfud. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Dari saya sendiri Ya, apa dari dari kamu jenengan. Makanya kalau saya nilai kebajikan, saya percaya diri, namanya seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, untuk nilai kebajikan yang penting adalah saya yakin itu ada hal yang positif, jadi saya lakukan. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling ingat pada diri Anda? Moga Pak Selamat. Sifat tidak putus asa, Ya. sifat pemurah, saling menghormati, yang penting menjadi manusia yang bermanfaat. Ya. Kalau semua banyak ya sifat yang paling diinginkan pada diri Pak Selamat. Apa pencapaian yang Anda sangat banggakan? Kira-kira apa? Mas berapa jam? Ibu. Apa pencapaian yang Anda sangat banggakan? Contohnya ini saya sudah Pencapaian yang sudah saya alami. Pencapaian itu seperti ini. Anak saya sudah pasti pencapaian saya yang sudah saya banggakan ini dari berkaitan dengan pendidikan ya. Ini di waktu saya mengajar anak-anak saya semuanya
serta adik saya semangat berhasil dalam meraih kejuaraan lomba. Ini tentang pekerjaan ya. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Kalau kita kan sudah semua dan bekerja di sini berarti kan sudah tahu jawabannya ya. Nih, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Bumi. Ini versi hidup saya karena masing-masing orang mungkin titik puncaknya beda-beda. Ya Pak Bram titik puncaknya nikah. Kalau saya pribadi titik puncaknya alhamdulillah di usia saya yang sudah expired ini unik untuk menjadi pegawai negeri. Alhamdulillah saya masih bisa untuk mengabdi di negeri. Terus titik puncak hidup saya lagi, alhamdulillah keluarga saya sampai detik ini sehat. Saya punya keluarga kecil yang insya Allah semoga sampai akhir. Terima kasih Bu Fit. Terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Pak Bobi saja. Katanya jauh ini. Yang bermakna dalam hidupnya Pak Bobi itu apa? Apa yang bermakna dalam hidup Anda? Yang bermakna dalam hidup saya ketika pertama kali saya mengajar. Nah, ketika itu masih memang saya sadar bahwa saya masih harus banyak belajar. Dari situ semakin kesini harus semakin baik. Meskipun saya sudah lama mengajar, tapi saya tetap belajar Pak Bagus. Semua belajar karena belajar itu tidak memandang usia. Anak-anak pun masih ini loh, belajar ya, anak-anak belajar S2. Oke, sekarang ini posisi kontrol guru. Saya punya sedikit ya. Coba saya minta pada Bapak Ibu guru memilih timbal posisi kontrol guru. Kira-kira yang mana ya? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, apa manajer? Ya, kali ini nanti ini ditulis di sini, disimpan, gak usah ditempel, disimpan saja. Kira-kira nanti kalau sudah mengerti bahasanya, kira-kira saya di mana ya? Kira-kira tadi apa di penghukum, pembuat rasa bersalah, apa teman, apa manajer, pemantau. Ya, pilih salah satu. Pilih 3. Ya satu aja dulu aja. Bukti mau pilih dia. Habis ini nggak usah dikumpulkan, disimpan rapat-rapat. Nanti kira-kira saya di posisi yang mana ya? Apa di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, apa posisi teman, atau pemantau, atau manajer? Silahkan pilih salah satu, disimpan di size disaku aja, disimpan. Kira-kira nanti saya di posisi yang mana? Apakah saya sudah tepat memilih di penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Kira-kira yang mana? Sudah disimpan jawabannya? Iya. Kita tolong bukti.
kira-kira tadi yang sudah dijawab oleh Bapak Ibu guru tadi apa? Dari 5 posisi kontrak tadi. Kajian, ya. Kira-kira apakah di posisi penghukum, apa pembuat rasa bersalah, apa teman, pemantau atau manajer? Ya. Ini kalau penghukum memungkinkan murid itu akan merasa apa? Bersalah, akan merasa punya rasa dendam. Sedangkan pembuat rasa bersalah, murid akan merasa bersalah, bahkan merasa mengecewakan apa? Ibu guru tadi. Sedangkan teman, murid ini seolah-olah mama seperti ini. Tadi yang memberitahu, namanya yang menegur, dia hanya salah satu guru saja. Berarti menganggap salah siji dari salah satu guru saja. Umpamanya panangan, ya panangan saja yang dia akan turuti. Bahkan ke guru lain pun tidak. Seperti itu dampaknya kalau ke teman. Kalau pemantau, murid memahami konsekuensinya yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Karena ini guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah, seperti bukan seperti di penghukum tadi. Kalau manajer di sini pada posisi manajer suara guru atau suara guru, maaf ya, ini pelan, baik, tulus. Jadi ini puncak. Kalau manajer itu puncaknya ya, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-menunjuk seperti di penghukum tadi. Terus guru pun ini menempatkan diri, bisa menempatkan diri sebagai teman juga. Jadi yang di posisi manajer ini adalah di posisi yang kita. Semoga kita di sekolah ini bisa menjadi 5 posisi kontrol yang manajer seperti itu. Amin. Selanjutnya Bu Fi. Segitiga restitusi tadi yang ditanyakan oleh Bapak Ibu guru. Apa itu segitiga restitusi? Proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Ini yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menyatakan menanyakan tentang keyakinan. Ini ada videonya ya, nanti apa itu seperti apa kalau segitiga restitusi. Pasti kalian melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Dikarenakan hanya diri sesuatu yang penting. Beruntung kalau dia tidak adalah hanya berkata. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya diminta saja. Bapak Saya pasti bela diri lah. ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan di sini. Kamu memilih untuk tidak berubah lebih akal itu. Nah, sekarang coba pertanyakan, tindakan kamu yang memperhatikan kelas, tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Jadi keyakinan untuk prinsip mana yang sesuai dengan keyakinan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat mengerti Bapak baik. Tapi saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, Saya bisa berproaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar. kira-kira kamu bersedia untuk memiliki masalah itu tidak? Iya Pak. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya punya keluarga seperti itu? Baiklah, kalau begitu. Yuk, kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah itu. Tentang segitiga restitusi ya. Jadi kalau anak menghadapi masalah, bukan kita yang memutuskan masalah tersebut, tetapi kita sebagai guru hanya
validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi yang terakhir tadi, kamu tahu apa yang kamu lakukan tadi seperti itu. Jadi dia tahu apa yang dilakukan dan sudah mengetahui apa keyakinan keras yang dibuatnya. Jadi puncaknya adalah di menanyakan keyakinan. Seumpama nanti kalau ada anak kita yang salah, jadi yang mengambil keputusan itu bukan kita, tetapi siapa, solusinya ada pada diri anak tersebut. Demikian Bapak Ibu Guru atas pemaparan atau diskriminasi saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan satu atau dua. Terima kasih untuk waktunya. Pertanyaan saya tentang keyakinan kelas, bagaimana penerapannya untuk di kelas bawah, terutama kelas 1 yang belum bisa atau kurang bisa membaca dan menulis. Terima kasih Bu. Terima kasih. Akhirnya tadi saya belum menyampaikan kalau keyakinan kelas itu diterapkan di kelas bawah bagaimana? Iya, tadi saya hanya menyampaikannya di kelas atas saja karena kelas atas itu sudah bisa membaca dan menulis, ya. Jadi anak-anak itu menuangkannya dalam bentuk catatan. Kalau untuk kelas bawah itu bisa dengan menggunakan gambar-gambar. Contohnya gambar yang menarik. Umpamanya ada gambar yang positif dan negatif. Kalau yang positif, anak contohnya itu membawa sampah. Anak membawa sampah pada tempat sampah. Yang satunya membawa sampah tidak ada pada tempatnya. Kira-kira anak disuruh pilih. Kira-kira mana ya yang baik untuk keyakinan kelas kita? Pasti akan memilih yang mana? Yang baik. Untuk yang kelas bawah, karena belum bisa tanda tangan, bisa mengambil ya jempol atau jarinya di ketintak ke ini untuk keyakinan kelas. Sedangkan ada apa itu kertasnya tadi di kertas manila itu beda. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin menanyakan tentang keyakinan kelas. Untuk guru mata pelajaran itu apakah perlu membuat kesepakatan atau keyakinan kelas gitu? Terima kasih. Untuk keyakinan kelas itu bisa dibuat tadi secara umum ya, secara umum di kelas-kelas. Untuk muatan pelajaran seperti PJOK atau gimana? Bisa untuk keyakinan kelas untuk muatan pelajaran. Nanti tapi ini bedanya mungkin kalau di kelas itu dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kalau untuk pendidikan atau muatan pelajaran yang lain mungkin terserah murid dengan guru muatan pelajaran tersebut. Mohon mungkin itu saja ya sesi tanya jawabnya. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk diskriminasi pada hari ini. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Ufi selaku pembicara. Terima kasih cukup luar biasa diskriminasi yang telah disampaikan oleh Bu Yuni. Semoga pada tingkatan kelas apapun dengan metode apapun kita semua bisa menerapkan budaya positif. Syukur alhamdulillah kegiatan pada hari ini telah terlaksana dengan baik. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kita tepuk tangan untuk kita semua dan dengan diskriminasi ini kita mampu melaksanakan budaya positif. Siap ya Bapak Ibu semuanya? Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Upi Wahyuni Nawang Putri, SDN 02 Kanigoro, tadi telah mengikuti kegiatan diseminasi yang telah dilakukan oleh Ibu Yuni Supatmi tentang budaya positif. Umpan balik saya dari pemaparan diseminasi tadi sangat berkesan, banyak ilmu yang saya dapat, terutama untuk penerapan apa itu keyakinan, kesepakatan kelas serta melaksanakan redistribusi yang baik. Dari pemaparan tadi juga saya dapat mengambil nilai positifnya bahwa memang
suatu kegiatan bila belum baik, maka harus ada kesadaran diri siswa itu untuk menilai dirinya baik atau belum baik berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Jadi segala sesuatu istilahnya sanksi itu memang berangkat dari kesepakatan, dari kesadaran diri anak atau peserta didik. Itulah yang nilai yang saya ambil dan insya Allah nanti bisa saya terapkan di kelas 1 saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau sudah jadi semuanya ya, Ibu akan bacakan kesepakatan kelas kalian. Ini contohnya ya, tidak boleh memilih-milih teman, tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan, tidak boleh malas-malasan saat di kelas, tidak boleh bertengkar, tidak boleh makan minum di dalam kelas. Ya, tidak boleh menyontek saat apa Nana? Ulangan. Tidak membuat gaduh di dalam kelas. Tidak boleh marah-marah. Tidak boleh mengolok-olok teman atau mengejek teman. Oke, sekarang kita buat keyakinan kelas kita dari apa Nana? Dari yang kalian buat ini. Satu. Ya. Oke, tidak boleh memilih teman berarti apa? Ayo, kita buat dari kata negatif, kalimat negatifnya. Tidak boleh memilih teman. Kita buat dengan kalimat positifnya. Ayo, berarti apa? Apa ya? Iya, mau berteman dengan semua teman. Mau berteman dengan semua teman atau berteman dengan semua teman, berteman dengan semua teman. Pilih-pilih ya anak. Tidak boleh bertengkar. Siapa yang bisa? Tidak boleh bertengkar. Berarti apa? Ya. Iya, menjaga kerukunan antar teman. Menjaga kerukunan antar teman. Oke, berikutnya. Tidak boleh mencontek. Ayo. Ayo, apa tidak boleh mencontek? Tidak boleh mencontek waktu mengerjakan ulangan. Ya, Yuki. Iya, mengerjakan tugas atau ulangan dengan apa? Iya, mengerjakan tugas atau ulangan ya. Ulangan secara mandiri. Yang keempat, yang keempat, tidak boleh datang terlambat saat ke sekolah. Ayo, apa kira-kira kalimatnya? Positifnya sama? Iya, datang ke sekolah tepat waktu. Berikutnya, ayo. Nih, tidak boleh menyakiti teman. Kira-kira apa ya kalau tidak boleh menyakiti teman? Ayo, tidak boleh menyakiti teman. Karena kan ada orang yang menyakiti kan, seperti dalam kata-katanya yang ada di luar. Tidak boleh menyakiti temannya apa? Ayo, kira-kira apa kalimat positifnya? Ayo, ayo, siapa yang bisa? Tidak boleh menyakiti. Berarti apa? Iya, saling menyayangi teman pintar. Saling menyayangi teman. Ya, perhatikan di depan sini. Ini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ayo, siapa yang bisa? Lihat saya. Iya, menjaga kebersihan
kelas kita.